Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusnianti dengan NPM 2140402006. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penawaran terhadap tenaga kerja. Yang pertama, penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Dalam pasar tenaga kerja, ketidakseimbangan permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja menyebabkan masalah ketenaga kerjaan yang berkepanjangan. Ketidakseimbangan tersebut terjadi jika penawaran tenaga kerja lebih besar dibanding dengan permintaan tenaga kerja yang ada dalam pasar tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja adalah kurva yang menyatakan hubungan antara upah dan jam kerja. Strategi pengembangan tenaga kerja. Strategi pengembangan tenaga kerja merujuk pada upaya yang dilakukan oleh organisasi atau pemberi kerja untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas karyawan mereka. Adapun beberapa strategi pengembangan tenaga kerja yang dapat membantu organisasi. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah menyediakan pelatihan yang relevan dan berkelanjutan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Ini bisa mencakup pelatihan teknisi, manajerial, atau pembangunan kepemimpinan. Yang kedua, pendidikan berkelanjutan. Mendorong karyawan untuk mengejar pendidikan berkelanjutan seperti kursus online, sertifikasi, atau gelar lanjutan yang dapat meningkatkan sepengetahuan mereka. Ketiga, pengembangan karir. Memberikan jalan yang jelas untuk pengembangan karir di dalam organisasi tersebut, peluang promosi, dan meningkatkan tanggung jawab. Keempat, pemahaman kebutuhan karyawan. Mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan masyarakat atau karyawan dalam hal pengembangan karir dan mencoba memenuhinya. Kelima, mentoring dan pembimbingan. Menyediakan program mentoring yang menghubungkan karyawan berpengalaman dengan karyawan yang lebih junior untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Selanjutnya ada potret tenaga kerja di Indonesia, yaitu ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam pembangunan ekonomi. Tenaga kerja merupakan salah satu balas jasa faktor produksi. Tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh sektor informal dengan jumlah pekerja informal mencapai 80,24 juta orang atau setara dengan 59,31% pada Agustus 2022. Mayoritas tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor informal yang sebanyak 60,12% sehingga Februari 2023. Jumlah angkatan kerja Agustus 2022 mencapai 143,72 juta orang, naik 3,57 juta orang dibandingkan Agustus 2021. Generasi milenial di Indonesia pada tahun 2017 mencapai sekitar 88 juta jiwa atau 33,75% dari total penduduk Indonesia. Proporsi tersebut lebih besar dari proporsi generasi sebelumnya seperti generasi X 25,74%, generasi baby boomers 11,27% dan generasi Z 29,23%. Tenaga kerja di sektor informal berkontribusi sebanyak 57% tenaga kerja di Indonesia. Yang kedua ada penawaran tenaga kerja dalam jangka panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk pertumbuhan populasi, tingkat pendidikan, migrasi, dan perubahan demografis. Adapun poin penting dalam jangka panjangnya adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk suatu daerah atau negara akan mempengaruhi penawaran tenaga kerja dalam jangka panjang. Semakin cepat pertumbuhan penduduk, semakin besar penawaran tenaga kerja. Kedua, pendidikan dan keterampilan.
Tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja sangat mempengaruhi penawaran tenaga kerja dalam jangka panjang. Investasi dalam pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga kerja yang sedia. Yang ketiga, migrasi. Migrasi penduduk dari daerah perkotaan ke pedesaan atau antar negara juga mempengaruhi penawaran tenaga kerja dalam jangka panjang. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan politik. Yang keempat, perubahan demografis. Perubahan dalam struktur demografis seperti penuaan penduduk dapat mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Penuaan penduduk dapat mempengaruhi mengurangnya jumlah tenaga kerja yang aktif. Kelima, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait dengan imigrasi, pengangguran, dan pendidikan juga dapat mempengaruhi penawaran tenaga kerja dalam jangka panjang. Yang ketiga, ada penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek. Adalah jumlah orang yang aktif mencari pekerjaan dan tersedia untuk bekerja dalam waktu singkat, biasanya dalam beberapa minggu atau bulan ke depan. Adapun faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran saat ini sangat mempengaruhi penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek. Semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin banyak orang yang mencari pekerjaan. Kedua, perubahan sementara. Faktor seperti musim atau peristiwa khusus seperti proyek konstruksi besar-besaran dapat mempengaruhi penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek. Yang ketiga, perubahan ekonomi. Fluktuasi dalam aktivitas ekonomi seperti resesi atau pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat mempengaruhi jumlah orang yang siap bekerja dalam jangka pendek. Yang keempat, faktor pribadi. Keputusan individu untuk mencari pekerjaan dalam jangka pendek dapat dipengaruhi oleh kebutuhan finansial mendesak atau perubahan pribadi seperti pindah lokasi. Yang kelima, ada faktor sosial. Faktor seperti perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan program sosial atau bantuan pengangguran juga dapat mempengaruhi penawaran tenaga kerja dalam jangka pendek.